persembahan dari RT 14 dengan tema Untung Surapati. Untung adalah salah satu anak pribumi yang diasuh oleh Tuan Nur dan ditugaskan untuk mengurus rumah serta menjaga putrinya sampai mereka menginjak remaja. Keduanya selalu bersama hingga memutuskan untuk menikah secara sembunyi-sembunyi. Sayangnya, di tengah perjalanan kisah mereka diketahui ayah Susana secara tidak sengaja yang mengakibatkan kemurkaan terhadap si Untung. Oh, terlebih dahulu akan hidup jauh kembali dari budak tersebut. Aku tidak mau, ayah. Aku sudah bersaksi di hadapan Tuhan untuk menyerahkan diriku seutuhnya untuk Untung. Kalau itu maumu, harus terima akibatnya. Ayah tidak akan membawa menganggapmu sebagai anak. Suka si Untung dalam penjara. Didasari cinta yang begitu kuat, Susana memberanikan diri untuk membantu Untung supaya lepas dari tahanan. Pergilah dari sini, ayah sangat marah kepadaku pun kepadamu. Sejak saat itu, kemarahan Untung terhadap Belanda kian memuncak. Untung pergi meninggalkan Susana dengan status sebagai buronan kolonial. Ia sering sekali membuat keributan di daerah pinggiran Batavia guna meluapkan amarah. Aparat kembali mendatangi Untung dan menawarkan sebuah pekerjaan. Tanpa berpikir, Untung pun menerima tawaran itu. Untung mengikuti pelatihan dan ia mampu mendapatkan pangkat letnan dalam waktu yang relatif singkat. Ia dikirim untuk melaksanakan misinya menuju ke Gunung Gede. Ia berhasil menemukan Pangeran Purbaya Putra dari Kesultanan Banten yang meninggal di penjara VOC Batavia. Untung dan aparat kolonial pun membawa Pangeran Purbaya. Dalam perjalanan, serdadu Belanda memperlakukan Pangeran Purbaya dengan kasar dan membuat Untung marah. Ia pun menghajar beberapa pengawal dengan bantuan pengawal Kesultanan Banten. Istri dari Pangeran Purbaya meminta untuk diantarkan pulang ke Kartasura. Pulangkan saja aku ke Kartasura, Pangeran. Aku titipkan putraku untuk kau antarkan ke Batavia. Aku akan menyerahkan dirimu ke presiden karena dengan berjalan ke Batavia. Aku akan pastikan mengantar istri bersama di Kartasura. Di tengah perjalanan lagi dan lagi, Untung dan pengawalnya harus berhadapan lagi dengan pasukan VOC. Untung berhasil menghabisi beberapa pasukan. Ia kabur dan menjadi buron. Saat pelarian, Untung berniat mampir ke Cirebon karena ia menganggap Kesultanan Cirebon masih berhubungan baik dengan Mataram. Namun, tidak disangka kedatangan Untung malah ditolak oleh Raden Suropati, anak dari Sultan Cirebon. Ia menyuruh pengawalnya untuk menyeret Untung. Untung pun sempat melawan, namun Sultan Cirebon pun mengetahui kegagalan itu dan menyuruh pengawalnya untuk melerai. Aku tidak diperbolehkan masuk oleh anakmu. Dia menyuruh beberapa pengawalnya untuk menyeret. Yang kau lakukan sangat memalukan. Ini sangat mempermalukan nama baik kerajaan. Hukum mati dia. Raden Suropati pun diseret dan dieksekusi oleh pengawalnya. Aku sudah minta maaf. Mulai saat ini, aku akan turunkan nama dari anak angkatku kepadamu, nak. Kini kau akan dikenal sebagai Untung Suropati. Apa yang bawamu kemari? Sekian lama aku menjadi buronan oleh VOC atas pernikahanku dengan gadis dari tuannya. Aku sempat tertangkap dan dipenjarakan. Lalu aku dijadikan tentaranya dan diutus untuk menjemput Pangeran Purbaya. Di tengah perjalanan, aku sangat muak dengan VOC sehingga aku menghabisi mereka semua.
Namun Pangeran Nurbaya tetap ingin menyerahkan dirinya dan memutusku untuk mengantarkan istrinya pulang ke Kertasura. Namun di tengah jalan ia menyukaiku, begitu juga denganku kepadanya. Jika kau memiliki rasa seperti itu, temuilah dia dan jangan sampai perasaanmu itu tidak tersampaikan. Terima kasih atas restumu. Aku akan melanjutkan perjalanan. Tibalah Untung di Kartasura. Tak lama, VOC melayangkan pesan yang berisi tentang suruhan kepada Pati Narangkusuma untuk menyerahkan Untung Suropati. Anak buah Untung pun membuat kebakaran hebat guna mengelabui VOC. Pasukan VOC pun datang ke Kartasura untuk menjemput Untung Suropati. Mereka masuk ke kerajaan berharap Untung dan pasukannya tetap berdua. Namun terkesan pasukan VOC dikelabui oleh pasukan Untung dan Pati Narangkusuma. Keributan yang hebat terjadi di keraton tersebut. Para pasukan VOC pun ketakutan untuk evakuasi. Di tengah keributan, Pati Narangkusuma memerintahkan Untung untuk pergi ke Pasuruan untuk merebut wilayah Mataram di daerah timur untuk mengelabui Belanda. Setelah berhasil merebut wilayah tersebut, Untung mendeklarasikan dirinya sebagai Arya Wira Negara. Setelah beberapa tahun kemudian, pasukan VOC pun datang dan menyerang wilayah Pasuruan untuk menjemput Untung secara paksa, karena Untung sudah membuat keresahan kolonial kesekian kalinya. Pasukannya tidak mengendorkan serangannya ke aparat kolonial Belanda, meski nyawa menjadi taruhannya. Untung menyuruh seluruh anak buahnya untuk meneruskan perjuangan hingga titik darah terakhir. Ia juga berpesan jika ia benar-benar butuh, tolong sembunyikan kematiannya agar pihak kolonial mengira Untung masih hidup dan masih berkeliaran. Kelak kalau aku sudah mati, sembunyikan kematianku biar VOC menyangka aku masih hidup. Setelah kejadian itu, Untung Suropati pun benar-benar gugur. Namun perjuangan para rakyat Pasuruan tetap tak padam hingga Indonesia bertemu dengan tujuan dan impiannya, yaitu kemerdekaan dan kebebasan. Terima kasih. Demikian persembahan adegan Untung Suropati dari warga RT 14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.